Saat aku pulang tak sengaja suami memegang sebuah berlian besar untuk gundiknya. Saat itu aku hanya diam dan membuat rencana. Keesokan harinya suamiku panik dan takut karena. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis kamar tidur dengan lembut. Cahaya hangatnya menari-nari di lantai kayu yang bersih, memantulkan warna emas pucat yang hampir serupa dengan rambut Naya yang tersisir rapi. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan halaman rumah yang rapi. Bunga-bunga warna-warni tertata rapi di tepi jalan setapak. Tidak ada yang aneh pada pagi itu. Semua tampak damai, sempurna seperti lukisan yang menggambarkan kehidupan biasa. Namun, di balik ketenangan itu, ada ketelitian yang jarang terlihat oleh orang lain. Ketelitian yang justru membuat Naya berbeda. Naya adalah wanita berusia 30 tahun yang selalu terlihat sederhana, tapi elegan. Rambut hitamnya panjang hingga bahu, selalu tersisir rapi, meski tanpa perlu usaha berlebihan. Pakaian yang ia kenakan sederhana, blus putih dan rok panjang krem. Namun potongan dan bahan kainnya memberi kesan anggun tanpa berlebihan. Setiap langkahnya lembut, setiap gerakannya penuh kesadaran. Siapapun yang melihatnya dari jauh mungkin hanya menilai Naya sebagai wanita rumah tangga biasa. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang tidak biasa. Ada ketenangan, ada kewaspadaan, ada kecerdasan yang tersembunyi di balik senyuman manisnya. Di dapur, aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. Naya menuangkan kopi ke dalam cangkir porselen biru muda dengan hati-hati. Setiap gerakan tangannya seperti ritme yang terencana. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terburu-buru. Ia selalu percaya, kehidupan yang rapi dimulai dari hal-hal kecil. Segelas kopi pagi yang hangat adalah ritual yang menenangkan pikiran, memberi energi untuk menjalani hari. Ia duduk di meja makan sambil membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Buku itu bukan sembarang buku. Di dalamnya, Naya menuliskan hal-hal yang ia amati, ide-ide kecil, rencana-rencana masa depan, dan strategi yang sering ia pikirkan diam-diam. Terkadang ia menulis tentang hal-hal yang terlihat remeh, seperti cara mengatur waktu dengan suaminya, bagaimana menyimpan uang belanja agar tidak terbuang sia-sia, atau ide dekorasi rumah yang membuat suasana lebih hangat. Namun, dalam catatan itu juga terselip pemikiran tentang kemampuan membaca manusia, tentang bagaimana memahami perasaan orang lain tanpa mereka sadari. Naya adalah wanita yang senang mengamati. Setiap interaksi manusia baginya adalah teka-teki. Setiap senyum dan bisik adalah petunjuk. Hari itu, Naya sengaja bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menikmati kesunyian rumah sebelum semua hiruk-pikuk aktivitas dimulai. Pagi yang hening memberinya waktu untuk memikirkan suaminya, Ferry. Ferry adalah pria yang sukses, karismatik, dan sering dipuji orang karena ketekunan dan kemampuan berbisnisnya. Di mata keluarga dan teman-temannya, kehidupan Naya dan Ferry tampak sempurna. Mereka tinggal di rumah yang luas dengan halaman yang indah, mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi, dan segala sesuatu terlihat harmonis. Tapi Naya tahu, kesempurnaan itu hanyalah permukaan. Hati manusia tidak bisa dibeli dengan dekorasi rumah yang indah atau pakaian mahal. Ia sudah mulai merasakan adanya jarak antara dirinya dan Ferry. Ferry lebih sering tenggelam dalam pekerjaannya, lebih sering sibuk dengan telepon, email, dan rapat yang tampaknya tidak pernah selesai. Ia pulang larut, terkadang membawa stres dan ketegangan yang membuat suasana rumah terasa dingin. Namun Naya tidak pernah menuntut. Ia memilih diam, mengamati, dan belajar memahami. Ia percaya, cinta bukan tentang menuntut perhatian, tapi tentang memahami tanpa harus selalu terlihat. Saat Naya menyesap kopi hangatnya, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia mengingat hari pertama ia bertemu Ferry. Ia masih muda, berusia 23 tahun, bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai asisten administrasi. Ferry datang ke kantornya untuk rapat bisnis. Saat itu, Naya hanya seorang gadis biasa, pemalu, dan sering merasa tidak percaya diri. Tapi ada sesuatu pada Ferry yang menarik perhatiannya. Sikapnya tenang, cara bicaranya meyakinkan, dan tatapannya yang tajam namun hangat. Mereka bertukar senyum singkat, dan Naya merasakan sesuatu yang berbeda. Seiring waktu,
Mereka mulai mengenal satu sama lain. Naya terpesona oleh kecerdasan Ferry, tetapi juga oleh sisi lembutnya. Ia merasa aman bersamanya, merasa didengar, merasa dihargai. Mereka menikah setelah 2 tahun berpacaran. Pernikahan mereka dirayakan dengan sederhana, tapi bahagia. Naya selalu percaya, meski kehidupan mereka mungkin sederhana, cinta mereka cukup untuk membuat semuanya terasa lengkap. Namun, kehidupan tidak pernah tetap. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa Ferry memiliki sisi lain yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manisnya. Hal-hal kecil mulai muncul. Telepon yang sering ditutup tiba-tiba, pesan yang dibaca cepat, dan kadang sikap yang membuat Naya merasa tersingkir. Ia tidak ingin percaya, tapi naluri perempuan selalu punya cara sendiri untuk mendeteksi perubahan. Hari itu, Naya memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di halaman. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya. Ia menyentuh bunga-bunga yang bermekaran, merasakan tekstur kelopak yang lembut. Sambil berjalan, pikirannya fokus pada satu hal. Memahami Ferry, mengetahui semua yang terjadi tanpa harus membuat konfrontasi. Ia tidak ingin bertindak tanpa bukti, karena Naya tahu, kekuatan wanita tidak hanya ada pada emosi, tapi pada kecerdasan dan perencanaan. Di tengah halaman, Naya duduk di bangku kayu yang menghadap kolam ikan kecil. Airnya jernih, ikan koi berenang lambat, tenang. Ia menatapnya lama, seolah merenungkan hidupnya sendiri. Ia menyadari satu hal. Meski ia terlihat biasa di mata orang lain, ia tidak pernah biasa. Naya memiliki kemampuan untuk mengamati, merencanakan, dan menunggu waktu yang tepat. Dan ia sudah belajar cukup banyak tentang Ferry. Suasana hening itu terganggu oleh suara mobil yang masuk ke garasi. Naya menatap ke arah rumah, melihat Ferry keluar dari mobil dengan senyum lelah. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis pada Naya. Naya membalasnya dengan senyuman lembut, tapi matanya tetap tajam. Ia memperhatikan setiap gerakannya. Cara Ferry menaruh tas, cara ia membuka pintu rumah, cara ia menoleh sekilas ke arah Naya sebelum melangkah masuk. Semua gerakannya terekam jelas di pikiran Naya, disimpan untuk hari-hari ketika ia harus memahami seluruh realitas. Ferry masuk ke ruang tamu, melepas jas dan dasinya, terlihat lelah tapi tetap menjaga wibawanya. Naya menyiapkan teh hangat untuknya. Mereka duduk bersama di sofa, berbicara ringan tentang kegiatan sehari-hari. Namun, di balik pembicaraan ringan itu, Naya memperhatikan setiap detail. Nada suaranya, gesturnya, bahkan arah pandangannya. Ia belajar membaca Ferry seperti buku yang sudah dikenalnya, namun tetap penuh rahasia. Hari itu, Naya menyadari sesuatu yang penting. Hidupnya tidak akan selalu terlihat biasa, tapi ia punya kendali atas apa yang bisa ia kendalikan. Ia belajar bahwa diam tidak selalu berarti pasif, dan kesabaran bukan berarti lemah. Ia mulai menyiapkan dirinya, tidak untuk menyerang, tapi untuk memahami, merencanakan, dan menjaga harga dirinya. Naya tahu, suatu hari nanti, semua rahasia akan terungkap, dan ketika saat itu tiba, ia harus siap. Saat senja mulai merayap di langit, cahaya oranye menyelimuti halaman rumah, Naya berdiri di tepi teras, menatap jauh ke arah cakrawala. Ia menarik napas dalam, merasakan udara hangat sore itu mengisi paru-parunya. Di matanya, ada ketenangan. Di bibirnya, ada senyum tipis yang tidak dimengerti orang lain. Naya, wanita yang terlihat biasa, sedang menyimpan seluruh rencana hidupnya dalam diam. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Malam tiba, dan rumah yang sebelumnya tenang kini hening. Naya menata meja makan, memastikan segalanya rapi untuk makan malam. Ferry duduk, lelah, dan Naya melayaninya dengan tenang. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran. Hanya ketenangan yang penuh arti. Naya tahu, malam itu adalah awal dari fase baru dalam hidupnya. Fase di mana ia akan mengamati lebih dekat, belajar lebih dalam, dan menyiapkan langkah-langkah yang tidak akan pernah disadari oleh siapapun. Dan di balik semua kesederhanaannya, Naya tersenyum dalam diam. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar. Suatu hari, rahasia itu akan mengubah semuanya, tapi untuk sekarang, ia hanya perlu menunggu dan bersiap. Naya, wanita yang terlihat biasa, sebenarnya sedang mempersiapkan momen ketika seluruh hidupnya dan hidup Ferry akan berubah selamanya.
Ferry selalu menjadi pusat perhatian, meskipun ia sendiri tak pernah mencari sorotan. Pria berusia 33 tahun itu memiliki postur tinggi, tegap, dan wajah tampan dengan garis-garis tegas yang memberi kesan karisma alami. Senyumnya hangat, suaranya tenang, dan gerak-geriknya selalu meyakinkan orang di sekitarnya bahwa ia menguasai situasi. Dalam dunia bisnis, Ferry dikenal cerdas, cepat mengambil keputusan, dan memiliki naluri yang tajam dalam melihat peluang. Di mata banyak orang, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja, Ferry adalah pria sempurna, tampan, sukses, dan penuh pesona. Namun di balik citra sempurna itu, ada sisi lain yang jarang diketahui orang. Ferry bukan hanya pekerja keras dan karismatik. Ia juga seorang pria yang penuh ambisi dan kadang terlalu percaya diri. Ia percaya, selama ia mengatur segala sesuatunya dengan cerdas, dunia akan menuruti keinginannya. Ia jarang mempertimbangkan dampak emosional dari tindakannya terhadap orang lain, terutama terhadap Naya, istrinya. Ia selalu yakin bahwa cinta dan keteguhan Naya akan membuat rumah tangga mereka tetap harmonis, meskipun ia sendiri mulai tergoda pada perhatian dari wanita lain. Pagi itu, Ferry bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke jendela kamarnya, menatap langit Jakarta yang berwarna oranye pucat di timur. Jalanan kota perlahan mulai dipenuhi suara kendaraan dan hiruk-pikuk pedagang pagi. Ia menyesap kopi yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga, sambil membuka laptop dan mengecek email masuk. Pekerjaan menuntutnya untuk selalu siap, meskipun hari itu belum ada rapat besar. Ferry memang perfeksionis dalam pekerjaan. Setiap detail bisnis yang masuk ke tangannya selalu diperiksa. Ia percaya bahwa kesuksesan adalah kombinasi dari kerja keras, strategi, dan sedikit keberuntungan. Dalam pikirannya, rumah tangga adalah dunia yang terpisah dari bisnis, sesuatu yang bisa diatur dengan logika sederhana. Beri istrinya cukup perhatian, beri keluarga cukup materi, maka semuanya akan berjalan lancar. Namun ia tidak menyadari, cara berpikirnya yang terlalu logis dan terkontrol itu justru membuat jarak dengan Naya semakin lebar. Sementara Naya bangun dengan penuh kesadaran dan perhatian, Ferry memulai harinya dengan otomatis. Ia mengenakan setelan rapi, dasi yang disesuaikan dengan warna sepatu, rambut tersisir tanpa noda. Penampilannya selalu sempurna, seolah ia sedang berjalan di jadwal kehidupan. Setiap gerakannya terlihat tenang, terkontrol, dan meyakinkan. Sesuatu yang membuat orang lain terkagum dan terkadang diam-diam iri. Ferry turun ke ruang tamu dan disambut Naya dengan senyum manisnya. Ia membalas dengan anggukan ringan dan senyum tipis, menunjukkan perhatian tanpa terlalu berlebihan. Naya selalu memperhatikannya, menyesuaikan gerakannya agar suasana tetap harmonis. Tapi Ferry sendiri terlalu sibuk dengan pikirannya, rapat, proyek baru, dan tawaran investasi yang menunggu keputusan cepat. Ia mendengar Naya bicara, tapi sebagian besar pikirannya sudah berada di dunia lain. Di dunia profesionalnya, Ferry dikenal tegas dan cerdas. Rekan kerja sering kagum pada kemampuannya membaca situasi, membuat keputusan cepat, dan mengeksekusi strategi tanpa kesalahan. Ia mampu melihat peluang yang orang lain lewatkan, mengubah krisis menjadi keuntungan, dan bahkan memprediksi langkah pesaing dengan akurat. Dalam bisnis, Ferry adalah figur yang sulit disaingi, seorang pria yang seolah lahir untuk menang. Namun di dunia pribadi, Ferry tidak selalu sempurna. Ia mulai menunjukkan sisi egoisnya secara perlahan, terutama terhadap Naya. Ia kadang lupa waktu, pulang larut, dan membawa stres pekerjaannya ke rumah. Ia juga mulai tergoda oleh perhatian dari wanita lain, khususnya Hesti, seorang wanita muda, cantik, dan ambisius yang baru masuk ke lingkaran bisnisnya. Hesti berbeda dari Naya. Ia berani, agresif, dan selalu menuntut perhatian. Ia tahu cara membuat Ferry merasa dihargai dan diinginkan. Sesuatu yang jarang Ferry rasakan dari Naya karena Naya terlalu fokus pada ketenangan dan kesabaran. Hari itu, Ferry menerima panggilan dari Hesti. Suaranya terdengar manis di telepon, mengungkapkan kekaguman pada proyek terbaru Ferry, dan menawarkan ide-ide untuk kerjasama. Ferry tersenyum, mendengar kata-kata manis yang membuat hatinya sedikit terguncang. Ia tidak menyadari bahwa Naya diam-diam mengamati perubahan ekspresinya. Dalam diam, Naya mencatat setiap kata, setiap nada suara, dan setiap perubahan gestur Ferry. Ferry memang tidak menyadari bahwa diam Naya bukan karena pasif. Diam itu penuh makna,
penuh pengamatan, dan penuh strategi. Ia terlalu sibuk dengan pesona Hesti dan tanggung jawab bisnisnya, sehingga ia gagal menyadari bahwa Naya sudah mulai memahami semua pergerakannya, bahkan sebelum Ferry sendiri menyadari bahwa ia sedang diobservasi. Sore itu, Ferry pulang dengan mobil mewahnya. Wajahnya tampak lelah tapi masih tersenyum di hadapan Naya. Ia melepaskan jas, menaruh tas kerja, dan duduk di sofa. Naya menyiapkan teh hangat, menaruhnya di meja, sambil menatap Ferry dengan penuh perhatian. Mereka berbicara ringan tentang jadwal rapat dan kegiatan esok hari. Percakapan itu tampak normal, tapi di baliknya, Naya mencatat. Ada sedikit kerutan di dahi Ferry ketika membicarakan Hesti, ada nada suara yang sedikit berubah, ada kegelisahan kecil yang ia sembunyikan. Ferry merasa semuanya berjalan normal. Ia menganggap Naya tetap sama seperti hari-hari sebelumnya, lembut dan penuh perhatian. Ia merasa aman dengan cinta Naya yang tidak menuntut, percaya bahwa rumah tangga mereka tetap stabil. Tapi ia tidak menyadari, stabilitas itu hanyalah sementara. Naya sudah mulai merencanakan langkah-langkah kecil, diam-diam, tanpa menimbulkan konflik. Ia sudah belajar bahwa kekuatan seorang wanita tidak selalu terlihat dari kemarahannya, tapi dari kemampuannya mengamati, merencanakan, dan menunggu waktu yang tepat. Ferry menatap Naya sebentar, kemudian menunduk untuk memeriksa ponselnya. Ada pesan masuk dari Hesti, yang membuatnya tersenyum kecil. Ia merasa senang, merasa diperhatikan, merasa hidupnya lengkap. Namun, ia tidak menyadari bahwa senyum itu, perhatian itu, dan rasa aman itu sedang diamati dengan penuh kesadaran oleh Naya. Semua langkahnya, semua tindakan kecilnya, sudah masuk ke dalam catatan diam Naya, yang akan menjadi bagian dari rencana besar yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Malam itu, Ferry tidur dengan perasaan puas, merasa dunia tetap terkendali. Ia tidak menyadari bahwa diam Naya bukan ketidaktahuan. Diam itu adalah kekuatan. Diam itu adalah awal dari strategi yang telah ia persiapkan sejak lama. Dan dalam tidur yang tenang, Ferry tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, semua yang ia anggap aman, semua yang ia miliki, akan berada dalam genggaman Naya, dan ia sendiri akan menjadi korban dari perhitungan diamnya. Hari-hari berikutnya, Ferry semakin tenggelam dalam dunia kerjanya. Ia menghadiri rapat, menandatangani kontrak, dan membuat keputusan bisnis yang cepat. Ia mulai terbiasa dengan perhatian Hesti yang manis, yang membuatnya merasa diinginkan. Namun, setiap senyum yang ia beri pada Hesti, setiap kata yang ia ucapkan, diam-diam diingat oleh Naya. Ia menyimpan semua itu, mempelajari setiap kebiasaan Ferry, memahami titik lemah dan kebiasaan kecilnya yang bisa dimanfaatkan kelak. Ferry memang terlihat sempurna di mata banyak orang. Suami yang sukses, pria karismatik, dan sosok yang dicontohkan banyak rekan bisnis. Tapi Naya tahu, di balik kesempurnaan itu, ada celah. Celah yang kecil, tersembunyi, dan hanya bisa terlihat oleh orang yang sabar, cerdas, dan teliti. Naya adalah orang itu. Ia memahami Ferry, lebih dari siapapun, lebih dari Ferry sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu, memantul lembut di lantai kayu yang bersih. Rumah itu luas, tertata rapi, dengan perabotan yang sederhana namun elegan. Aroma kopi hangat dan roti panggang masih tercium samar dari dapur. Semua terlihat sempurna. Dari luar, siapapun yang menengok pasti akan menganggap rumah tangga Naya dan Ferry harmonis, tanpa celah. Naya duduk di meja makan, menatap secangkir teh hijau yang baru ia seduh. Ia menghirup aroma daun teh sambil memeriksa agenda hari itu di buku catatan kecilnya. Di balik senyum manisnya, ada ketelitian yang jarang terlihat orang. Setiap langkahnya sudah diperhitungkan, setiap interaksi di rumah selalu diamatinya dengan seksama. Ini bukan paranoia, tapi naluri seorang wanita yang cerdas, yang mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam rumah tangganya. Ferry masuk ke ruang tamu, mengenakan setelan kerja yang rapi. Ia menundukkan kepala sedikit saat melihat Naya, lalu tersenyum tipis. "Pagi, sayang," katanya dengan nada tenang. Senyum itu membuat orang lain percaya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa cinta dan perhatian tetap hadir. Namun bagi Naya, senyum itu hanya salah satu fragmen dari teka-teki yang sedang ia amati. "Mau kopi atau teh?" tanya Naya lembut, menutupi rasa penasarannya dengan keramahan yang alami. "Kopi, tapi jangan terlalu manis,"
Jawab Ferry sambil menaruh tas kerja di sofa. Gerakannya tenang, namun ada sedikit ketegangan di bahu dan tangan. Naya mencatatnya, diam-diam, sambil menyiapkan kopi dengan hati-hati. Ia tidak menanyakan apa yang membuat Ferry tegang. Ia hanya menunggu, mengamati, mempelajari. Setelah sarapan ringan, mereka duduk di sofa bersama. Ferry membuka laptopnya dan mulai membaca email pekerjaan. Naya duduk di kursi dekat jendela, menata beberapa dokumen rumah tangga dan belanja mingguan. Dari luar, terlihat dua orang yang hidup harmonis, suami istri yang tampak saling memahami, tenang, dan bahagia. Tapi di dalam, Naya tahu, ada jarak yang mulai terbentuk. Ferry terlalu tenggelam dalam dunia bisnisnya, dan Naya terlalu diam untuk sekadar menuntut perhatian. Hari itu, rumah tetap tenang. Asisten rumah tangga membersihkan lantai, menata perabot, dan menyiapkan makan siang. Telepon berdering sesekali, tapi Naya tidak menanggapinya kecuali untuk urusan penting. Ferry sesekali mengangkat telepon dari kantor, berbicara singkat, lalu kembali ke layar laptopnya. Setiap percakapan terlihat rutin, namun Naya memperhatikan nada suara Ferry. Intonasi yang berubah sedikit ketika menyebut nama tertentu atau proyek tertentu. Ia mulai mencatat hal-hal kecil ini dalam pikirannya, menyusunnya menjadi pola. Siang itu, Naya menyadari sesuatu yang lain. Ketika Ferry berbicara tentang jadwal rapat dan proyek baru, ada cara ia menatap jendela tertentu, ada senyum kecil yang ia berikan sendiri, dan ada nada suara yang terdengar lebih ringan saat membicarakan topik tertentu. Naya mengingat semua itu, menyimpannya sebagai potongan puzzle yang kelak akan membentuk gambaran besar. Ketika makan siang tiba, mereka duduk bersama di meja makan yang tertata rapi. Naya menyiapkan menu sederhana tapi sehat. Sayur bayam, ikan panggang, dan sup ayam. Ferry memuji masakan Naya dengan singkat, lalu kembali membicarakan pekerjaan. Naya tersenyum tipis, tidak tersinggung, karena ia tahu, perhatian Ferry sekarang bukan hanya tentang kasih sayang, tapi juga tentang kebiasaan dan kenyamanan yang selama ini ada. Ia belajar bahwa rumah tangga bukan sekadar soal perhatian yang terus-menerus, tapi juga soal memahami ruang yang diam-diam diberikan. Sore hari, Naya memutuskan untuk merapikan ruang kerja kecil di rumah. Buku-buku, dokumen, dan catatan keuangan tertata rapi. Setiap lemari, laci, dan rak memiliki sistem yang Naya buat sendiri. Ia percaya bahwa keteraturan mencerminkan pikiran yang teratur. Ferry, meski tampak santai dan percaya diri, tidak pernah benar-benar memperhatikan hal-hal seperti ini. Baginya, rumah tangga berjalan baik karena semua tampak normal. Ia tidak tahu bahwa Naya memperhatikan semua detail, mengingat setiap pola, dan menyiapkan strategi yang kelak akan membalik keadaan. Saat Ferry mengambil teh sore, ia menatap Naya sebentar. "Kamu tampak tenang hari ini," katanya ringan. "Selalu, kan?" jawab Naya sambil tersenyum lembut. Tidak ada nada sindiran, tidak ada tekanan, hanya keramahan yang terlihat alami. Tapi di balik senyum itu, Naya sudah menyiapkan langkah-langkah kecil. Memerhatikan kebiasaan Ferry, mencatat pola interaksinya dengan orang lain, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang akan ia ambil kelak didasarkan pada bukti dan pengamatan matang. Di luar, tetangga sesekali melintas, melihat rumah yang tampak damai dan teratur. Mereka melihat pasangan ini sebagai contoh ideal rumah tangga modern. Suami sukses, istri cantik, rumah rapi, dan kehidupan yang terlihat harmonis. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik fasad itu, diam-diam, Naya dan Ferry hidup dalam ritme yang berbeda. Satu yang diam dan observatif, satu yang sibuk dan mulai tergoda oleh perhatian lain. Malam tiba, dan lampu-lampu hangat menyala di seluruh rumah. Ferry duduk di ruang tamu, membaca dokumen bisnis, sementara Naya menata meja makan malam. Rumah itu terlihat tenang, damai, dan sempurna. Mereka tertawa ringan, bercakap-cakap ringan, saling menanyakan hal-hal kecil, seperti rencana besok atau menu makan malam. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja, bahkan ideal. Namun Naya tahu, keseharian seperti ini adalah kesempatan. Kesempurnaan yang tampak hanyalah ilusi yang mudah retak. Ia memperhatikan setiap detail. Bagaimana Ferry menaruh gelas, bagaimana ia menatap layar laptop, bagaimana ia bereaksi terhadap pesan yang masuk di ponsel. Semua gerakan, semua kebiasaan, diam-diam dicatat Naya. Ia menyadari satu hal penting.
Ketenangan rumah tangga yang terlihat sempurna bukan jaminan, itu hanyalah permukaan. Dan Naya, dengan kecerdasan yang terselip di balik kelembutannya, mulai menyiapkan diri. Diamnya bukan ketidaktahuan. Senyumnya bukan kepasrahan. Ia sedang mempelajari, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Suatu hari nanti, semua hal yang terlihat baik ini akan berubah. Tapi untuk sekarang, Naya membiarkan rumah tangga mereka berjalan normal, tampak harmonis, sambil menyusun rencana diam yang kelak akan menghancurkan semua ilusi kesempurnaan yang dimiliki Ferry. Malam itu, sebelum tidur, Naya duduk di tepi jendela kamar, menatap kota yang berkilau dari kejauhan. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang penuh makna. Rumah tangga yang tampak baik-baik saja hanyalah fasad. Ia tahu, di balik itu, ada potensi pengkhianatan, ada godaan, ada rahasia yang akan segera terbuka. Dan Naya sudah siap. Pagi itu, kantor Ferry dipenuhi oleh suara ketukan sepatu di lantai marmer, bunyi telepon, dan bisik-bisik pegawai yang sibuk menyiapkan laporan. Semua tampak normal, namun ada satu kehadiran yang mulai mengubah ritme di ruang kerja itu. Hesti. Hesti adalah wanita muda berusia 28 tahun, cantik dengan penampilan yang selalu menarik perhatian. Rambutnya hitam panjang tergerai rapi, kulitnya cerah, dan senyumnya selalu menebarkan pesona yang membuat siapapun ingin menyenangkan hatinya. Berbeda dengan Naya yang lembut dan elegan, Hesti tampil percaya diri, berani, dan tahu cara menarik perhatian tanpa usaha yang berlebihan. Ia datang ke kantor Ferry sebagai konsultan bisnis baru, namun dengan caranya yang diam-diam, ia mulai menancapkan pengaruhnya perlahan. Hesti masuk ke kantor Ferry pada pagi yang cerah itu. Ia menatap sekeliling ruangan dengan tatapan yang cermat, memperhatikan setiap detail. Meja kerja Ferry yang rapi, rak buku yang tertata rapi, dan bahkan buku catatan yang tertutup rapi di sudut meja. Ia tersenyum tipis, menyembunyikan ambisinya di balik wajah manis yang tampak ramah. Pagi, Pak Ferry. Maaf mengganggu. Sapanya dengan nada lembut namun tegas saat melihat Ferry sedang menandatangani dokumen penting. Ferry menoleh, sedikit terkejut, namun tersenyum sopan. Pagi, Hesti. Silakan duduk. Aku senang kamu bisa datang lebih awal hari ini. Hesti duduk di kursi yang disediakan, menatap Ferry dengan penuh perhatian. Setiap gerakannya terencana. Cara ia mencondongkan badan sedikit ke depan, cara ia menatap mata Ferry dengan serius tapi hangat, dan cara ia mengangguk ketika Ferry berbicara. Semua ini dilakukan untuk menanamkan rasa nyaman dan perhatian, membuat Ferry merasa bahwa Hesti selalu ada di pihaknya. Sementara itu, Naya, dari rumah, tidak mengetahui kehadiran Hesti secara langsung. Tapi diam-diam, ia sudah mulai menyadari perubahan kecil dalam perilaku Ferry. Telepon yang lebih sering ditutup tiba-tiba, senyum yang lebih panjang ketika menyebut nama tertentu, dan cara Ferry kadang melamun dengan pandangan yang berbeda dari biasanya. Naluri Naya mulai menangkap adanya orang baru yang perlahan mengganggu keseimbangan rumah tangganya. Hesti, di sisi lain, bekerja dengan strategi yang rapi. Ia tahu bahwa untuk bisa dekat dengan Ferry, ia tidak perlu langsung menuntut atau memaksa. Ia cukup hadir, menunjukkan kepintaran, memberi pujian yang tepat, dan menciptakan momen-momen kecil yang membuat Ferry merasa diperhatikan. Ia seperti bayangan yang perlahan memasuki ruang rumah tangga Ferry tanpa terlihat oleh Naya. Hari itu, Hesti dan Ferry duduk membahas proyek baru yang membutuhkan investasi besar. Hesti menunjukkan slide presentasi dengan penuh percaya diri, menjelaskan strategi pemasaran yang inovatif, dan menekankan potensi keuntungan yang tinggi. Ferry, yang biasanya cepat menilai angka dan peluang, merasa terkesan dengan cara Hesti menyajikan data dan analisanya. Senyum kecil muncul di wajahnya, tidak sadar bahwa senyum itu mulai menjadi awal dari ketertarikan emosional yang lambat tapi pasti. Setelah rapat, Hesti meninggalkan beberapa dokumen di meja Ferry. Ia menatap Ferry sebentar, senyum manis terukir di wajahnya. Terima kasih atas waktunya, Pak Ferry. Aku senang bisa bekerja sama dengan Anda. Ferry membalas dengan senyum ringan, merasa dihargai. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Hesti perlahan menancapkan pengaruhnya, menciptakan ruang bagi dirinya untuk masuk lebih dekat ke hati Ferry. Di rumah, Naya menata ruang tamu dan menyiapkan makan siang. Ia diam-diam merasa ada yang berbeda. Intuisi seorang wanita yang cerdas tidak pernah salah. Naya mulai mencatat hal-hal kecil. Pesan Ferry yang datang terlambat,
panggilan telepon yang cepat ditutup, dan nada suara yang berubah ketika membicarakan urusan kantor tertentu. Semua itu dimasukkan Naya ke dalam catatan diamnya, sebagai bagian dari strategi perlahan yang akan ia lakukan. Sore hari, Ferry pulang dengan wajah puas, membawa dokumen-dokumen Hesti. Ia meletakkannya di meja ruang tamu tanpa menyadari bahwa Naya menatap setiap gerakan tangannya. Naya tetap tersenyum manis, sambil menyiapkan teh sore. Ia berbicara ringan dengan Ferry, tapi dalam pikirannya, ia sudah merencanakan langkah-langkah untuk memastikan rumah tangganya tetap aman dari ancaman Hesti. Hari-hari berikutnya, Hesti mulai sering muncul di kehidupan Ferry. Ia selalu tampil profesional, membantu Ferry dengan strategi bisnis, dan memberikan perhatian yang membuat Ferry merasa nyaman. Namun bagi Naya, perubahan kecil itu terlihat jelas. Cara Ferry tersenyum lebih sering, cara ia menutup telepon tiba-tiba ketika menerima pesan dari Hesti, dan cara ia sesekali melamun dengan pikiran yang tampaknya jauh. Semua ini dicatat Naya dengan rapi, tanpa membuat Ferry curiga. Hesti, meski diam-diam, mulai merencanakan langkah-langkah kecilnya sendiri. Ia ingin dekat dengan Ferry, tetapi ia juga tahu bahwa Naya bukan wanita biasa. Ia belum benar-benar memahami ketenangan dan kecerdasan Naya, yang membuatnya menunggu dan merencanakan dengan sabar. Hesti berpikir bahwa semua akan berjalan lancar karena pesona dan kemampuan bisnisnya. Namun ia belum menyadari bahwa Naya selalu selangkah lebih maju. Malam itu, ketika lampu rumah hangat menyala, Naya duduk di tepi jendela kamar, menatap kota dari jauh. Ia tahu bahwa Hesti adalah ancaman yang nyata, namun ancaman itu justru memberinya kesempatan untuk menyiapkan strategi besar. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menyusun rencana perlahan. Setiap gerakan Ferry dan Hesti, setiap senyum manis dan perhatian, sudah masuk ke dalam catatan Naya. Semua ini akan menjadi bagian dari perhitungan besar yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tampak biasa bagi orang luar. Naya tetap menjalani aktivitasnya, menyiapkan rumah, mengurus kebutuhan Ferry, dan menjaga harmoni yang terlihat sempurna. Tapi di balik ketenangan itu, ia mulai merasakan perubahan kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Ferry, yang biasanya pulang tepat waktu, kini sering datang terlambat. Kadang ia mengabari dengan pesan singkat, tapi nada pesannya berbeda. Singkat, tidak hangat, bahkan terdengar tergesa-gesa. Naya menatap layar ponselnya diam-diam, mencatat setiap kata dan jeda yang ada. Ia tahu, perubahan nada sekecil apapun bisa menjadi petunjuk sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, Ferry datang dengan setelan rapi seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, tapi ada sedikit ketegangan di matanya yang sulit disembunyikan. Ia tersenyum pada Naya, tetapi senyum itu terasa berbeda. Tidak selembut biasanya, seperti ada sesuatu yang menahan. Pagi, sayang, ucapnya, suaranya terdengar sedikit berbeda, penuh kesibukan yang tidak tampak di luar. Pagi, Fer, balas Naya dengan senyum tipis. Ia menyembunyikan rasa penasaran dan menunggu momen yang tepat untuk mengamati lebih jauh. Di meja makan, saat sarapan, Naya menyadari hal lain. Ferry membuka ponselnya beberapa kali, menghapus pesan dengan cepat, dan sesekali menatap layar dengan senyum tipis yang tidak ia tujukan padanya. Naya mencatat semua gerakan itu. Baginya, itu bukan sekadar kebiasaan, tapi tanda awal pergeseran yang harus diperhatikan. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil itu semakin terasa. Ferry lebih sering menerima telepon yang ia angkat di ruangan lain, menutupnya dengan cepat sebelum Naya bisa melihat. Kadang ia tampak melamun saat Naya menanyakan sesuatu, memberikan jawaban singkat yang tidak seperti biasanya. Semua ini, meski terlihat remeh bagi banyak orang, terasa jelas bagi Naya. Ia mulai menyadari bahwa rumah tangga mereka tidak lagi seperti dulu, bahwa ada jarak yang mulai muncul antara dirinya dan Ferry. Namun Naya tidak panik. Ia diam, menunggu, dan mengamati. Ia tahu, perubahan kecil adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia mulai membuat catatan diam-diam, menuliskan setiap kebiasaan baru Ferry, setiap perubahan nada suara, setiap jeda yang muncul saat berinteraksi. Semua ini menjadi bahan untuk strategi yang akan ia lakukan kelak. Suatu sore, Ferry datang dengan dokumen pekerjaan di tangan. Wajahnya tampak lelah tapi tersenyum saat melihat Naya sedang menata ruang tamu. Ia meletakkan dokumen itu dengan terburu-buru, seolah ingin segera menyingkirkan pekerjaan dari pikirannya.
Naya melihatnya, menelan rasa heran yang muncul di hati, dan hanya tersenyum tipis. Ia tahu, perubahan ini adalah sinyal yang harus dicermati. Perubahan kecil lainnya muncul saat Ferry berbicara tentang Hesti. Ia menyebut nama Hesti dengan nada yang lebih hangat dari biasanya. Sesekali tersenyum sendiri saat menatap dokumen yang Hesti kirimkan. Naya duduk di sudut, diam, mengamati, dan mencatat setiap gerak-gerik. Ia mulai merencanakan langkah kecil, mengumpulkan bukti, memahami pola interaksi Ferry dan Hesti, dan menyiapkan strategi untuk menjaga rumah tangganya tetap terkendali. Malam itu, Naya duduk di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan meski ada rasa khawatir yang samar. Ia tahu, perubahan kecil ini hanyalah awal. Ia harus bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Diamnya bukan ketidaktahuan, diam itu adalah pengamatan dan perencanaan. Ferry, di sisi lain, tidur dengan perasaan lega. Ia merasa pekerjaannya lancar, rumah tangganya tampak harmonis, dan perhatian dari Hesti memberinya rasa dihargai. Ia belum menyadari bahwa setiap senyum kecil, setiap pesan cepat, setiap perubahan nada suara telah diamati dengan cermat oleh Naya. Ia tidak menyadari bahwa perubahan kecil yang ia anggap sepele itu sebenarnya menjadi bahan untuk rencana besar yang kelak akan mengubah hidupnya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala lembut, namun suasananya terasa berat, meski tidak terlihat dari luar. Naya duduk di sofa, tangannya memeluk lutut, menatap Ferry yang sedang menonton berita di televisi. Wajah Ferry tampak santai, namun matanya sesekali melirik ponsel yang tergeletak di meja kopi. Naya menahan napas, diam. Perasaan aneh mulai muncul, seperti aliran listrik tipis yang menelusup di bawah kulitnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Ferry akhir-akhir ini. Ia tersenyum, bercakap ringan, tapi ada jarak yang tercipta tanpa suara, seperti ada rahasia yang ia sembunyikan. Ferry, tanpa sadar, mengetik pesan di ponsel dengan cepat. Ia menunduk sejenak, menatap layar, lalu tersenyum tipis sendiri. Naya memperhatikan gerakan itu dengan hati-hati. Ia tahu, senyum itu bukan untuknya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang bukan bagian dari rumah tangga mereka. Diamnya Naya bukan pasif. Ia menyimpan setiap detail. Cara Ferry menahan telepon saat ada panggilan masuk, nada suaranya yang sedikit berbeda, gestur tubuhnya ketika membahas pekerjaan atau hal-hal kecil lainnya. Semua itu masuk ke dalam ingatannya, seperti arsip diam yang akan menjadi senjata di masa depan. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu semakin terasa. Ferry sering pulang terlambat, kadang membawa alasan yang terdengar masuk akal, tapi tidak sepenuhnya memuaskan. Naya menatapnya dengan senyum manis, menanyakan hal-hal kecil, tetapi tidak pernah langsung menuduh. Ia tahu, konfrontasi terlalu cepat bisa membuat semua rencana yang ia susun menjadi gagal. Suatu sore, saat membersihkan ruang kerja Ferry, Naya menemukan dokumen kecil yang terselip di antara tumpukan laporan. Ia menyadari ada tanda-tanda komunikasi yang tidak biasa. Catatan dengan nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, beberapa angka yang tampak seperti kode, dan tanda tangan yang rapi tapi asing. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, ini mungkin awal dari bukti yang ia butuhkan. Namun Naya tidak terburu-buru. Ia menyimpan dokumen itu, menempatkannya di tempat yang aman, dan memutuskan untuk mengamati lebih jauh. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil didasarkan pada bukti dan pengamatan yang tepat. Ia diam, tapi penuh perhitungan. Malam itu, setelah Ferry tidur, Naya duduk di meja kerjanya, membuka buku catatan dan menuliskan semua yang ia perhatikan. Perubahan kebiasaan Ferry, pesan singkat yang mencurigakan, senyum yang tidak untuknya, dan tanda-tanda komunikasi dengan Hesti. Semuanya ditulis rapi, seperti strategi diam yang akan menjadi kunci untuk melindungi rumah tangganya. Di luar, dunia tampak tenang, tapi Naya tahu bahwa ketenangan itu hanyalah ilusi. Ia merasakan hawa perubahan, sesuatu yang akan mengguncang fondasi rumah tangganya jika tidak segera ditangani. Ia tidak mengekspresikan curiga itu kepada Ferry, tidak menegur, tidak menunjukkan kemarahan. Diamnya adalah kekuatan. Setiap kecurigaan yang dipendam, setiap pengamatan yang dilakukan, adalah bagian dari rencana besar yang akan ia jalankan. Ferry, yang tidur dengan santai,
tidak menyadari bahwa setiap gerakan, senyum, dan tindakan kecilnya diamati dengan cermat oleh Naya. Ia merasa aman, merasa tidak ada yang salah, dan tidak menyadari bahwa kecurigaan diam-diam itu perlahan mengukir jalan bagi Naya untuk mengambil kendali ketika waktunya tiba. Pagi itu, rumah Naya terasa hening. Matahari baru saja menembus tirai, menyinari ruang tamu dengan cahaya lembut. Naya duduk di sofa, tangannya memegang secangkir kopi, tapi matanya tidak fokus pada kopi itu. Ia menatap ponsel, menunggu pesan masuk dari Ferry. Biasanya, Ferry mengirim pesan singkat saat pagi hari. Selamat pagi, sayang. Semoga harimu menyenangkan. Namun pagi ini, pesan itu tidak muncul. Sebagai seorang istri yang cermat, Naya mulai merasakan ada ketidakwajaran. Ia menunggu, tetapi waktu berlalu tanpa kabar. Ketika Ferry masuk ke ruang tamu beberapa jam kemudian, ia tampak tergesa-gesa. Rambutnya sedikit acak-acakan, setelan kerjanya tampak rapi tapi cepat-cepat ia melepas jasnya dan duduk tanpa berkata banyak. Naya tersenyum tipis, menyambutnya dengan keramahan, tapi ada pertanyaan yang terpendam di hatinya. Sepanjang hari, perubahan kecil yang Naya amati mulai menumpuk menjadi tanda-tanda yang jelas. Ferry sering menutup teleponnya secara tiba-tiba ketika menerima panggilan tertentu. Nada suaranya saat berbicara dengan Hesti terdengar lebih hangat, lebih lembut. Bahkan ada tawa tipis yang Naya jarang dengar dari Ferry. Ia mulai merasakan ada keterikatan emosional yang berbeda. Suatu sore, ketika Naya sedang menata lemari pakaian, ia menemukan nota kecil yang terselip di antara pakaian Ferry. Sebuah undangan makan malam di restoran mewah, tercantum nama Hesti di dalamnya. Jantung Naya berdegup kencang, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia diam, mengamati setiap detail catatan itu. Tanggal dan waktu yang tercantum sangat spesifik, jelas bukan urusan bisnis biasa. Naya memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Ferry. Ia tahu, jika ia bertindak terburu-buru, semuanya bisa berbalik menjadi bencana. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil. Pesan singkat yang terlihat di layar ponsel Ferry saat tak sengaja terlintas, catatan di meja kerja, dokumen yang Hesti tinggalkan saat rapat, bahkan senyum tipis yang Ferry tunjukkan setiap kali berbicara tentang Hesti. Semua itu dikumpulkannya dengan cermat, diam-diam. Malam itu, ketika Ferry pulang dari kantor, Naya menyiapkan makan malam dengan senyum hangat. Ia menyajikan hidangan favorit Ferry, bercakap ringan, dan membuat suasana rumah tetap hangat. Namun di balik senyum itu, Naya sudah menyusun strategi. Ia mulai merencanakan bagaimana caranya membuat Ferry tidak bisa menghindari konsekuensi dari tindakannya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda perselingkuhan semakin terlihat. Ferry sering menerima panggilan pribadi dari Hesti di waktu yang tidak biasa. Ia terlihat senang saat membahas proyek yang Hesti tangani. Bahkan ada cara ia menatap layar laptop yang menunjukkan ketertarikan berbeda dari biasanya. Naya diam, mencatat semuanya, menyusun strategi diam-diam. Di luar, kehidupan tampak normal. Tetangga dan teman yang datang melihat Ferry dan Naya seperti pasangan ideal. Harmonis, ramah, dan penuh perhatian satu sama lain. Tapi Naya tahu bahwa apa yang tampak dari luar hanyalah fasad. Ia mulai merasakan sakit hati yang dalam, tetapi tidak mengekspresikannya. Diamnya adalah senjata. Suatu malam, Naya sengaja menunggu Ferry pulang lebih larut dari biasanya. Ketika Ferry masuk, aroma parfum wanita asing masih tersisa di jasnya. Ferry tersenyum, mencoba mengalihkan perhatian dengan bercakap ringan, tapi Naya tidak terganggu. Ia mencatat semuanya, aroma, senyum, nada suara, sikap canggung, dan pola yang mulai terlihat jelas. Di kamar, Naya duduk di tepi tempat tidur, menatap Ferry yang tidur pulas. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, perselingkuhan ini bukan hanya tentang cinta atau perhatian, tetapi tentang pengkhianatan yang bisa menghancurkan hidupnya jika tidak segera ditangani. Diamnya Naya bukan pasif, melainkan strategi yang matang. Malam itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala hangat, namun udara di dalam rumah terasa tegang. Meski Ferry tidak menyadarinya. Naya duduk di sofa, tangannya memeluk lutut, menatap secangkir teh hangat yang belum tersentuh. Malam ini, ia memutuskan untuk menunggu Ferry pulang lebih lama dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika suara mobil Ferry terdengar di halaman. Hati Naya berdebar,
Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran dan tekad yang membara. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Malam di mana ia akan mulai melihat segalanya dengan jelas. Ferry masuk dengan wajah lelah, jasnya sedikit kusut, dan aroma parfum wanita asing masih menempel. Naya menatapnya dari sudut ruangan, senyum tipis terukir di wajahnya, meski hatinya bergejolak. Ia menahan emosi dan diam, mengamati setiap gerakan Ferry. Tanpa sengaja, sebuah amplop jatuh dari jas Ferry ke lantai. Naya dengan cepat mengambilnya dan membuka isinya. Di dalamnya ada selembar nota kecil dengan tulisan rapi. Untuk malam ini, jangan lupa di restoran. Hesti. Detik itu, waktu seakan berhenti bagi Naya. Hatinya tidak meledak marah, tapi dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu, ini bukan sekadar pesan bisnis. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Ferry dan Hesti melampaui batas profesional. Ferry, melihat Naya memegang amplop itu, tergagap. Naya, aku bisa jelaskan, ucapnya, suaranya terdengar panik dan canggung. Namun Naya hanya menatapnya, tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya menembus, menandakan bahwa ia telah mengetahui segalanya. Diam adalah senjata Naya malam itu. Ia tidak menuduh, tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya menatap Ferry, dan itu sudah cukup membuat Ferry merasa bersalah. Rasa bersalah yang selama ini tersembunyi kini muncul ke permukaan. Naya menaruh amplop itu di meja, menatap Ferry dengan penuh tekad. Ia tahu, langkah pertama untuk membalikkan keadaan bukanlah konfrontasi emosional, tetapi strategi yang matang. Setiap gerakan Ferry, setiap nada suaranya, akan dicatat untuk rencana besar yang akan ia jalankan. Malam itu juga, Naya mulai menata strategi. Ia menulis rencana perlahan di buku catatannya. Bagaimana mengatur keuangan Ferry, bagaimana mengamankan aset rumah tangga, dan bagaimana membuat Ferry menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setiap langkah dipikirkan dengan rinci, seolah sebuah permainan catur di mana setiap pion harus bergerak tepat pada waktunya. Ferry, yang biasanya santai dan percaya diri, kini panik. Ia mulai merasakan hawa dingin dari tatapan Naya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu menjadi titik balik. Ferry mulai sadar bahwa Naya bukan wanita yang bisa dipermainkan, dan bahwa setiap tindakan perselingkuhannya kini berada di bawah pengawasan diam yang teliti. Naya menutup buku catatannya dan menatap Ferry. Ia tersenyum tipis, tenang, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, malam ini mengubah segalanya. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi ketidakpastian. Ia telah mengetahui kebenaran, dan sekarang saatnya merencanakan langkah-langkah untuk memastikan rumah tangganya, dan seluruh kehidupannya, tidak akan pernah dihancurkan oleh pengkhianatan. Malam itu berakhir dengan hening yang penuh makna. Diam Naya bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ferry tidur dengan rasa cemas yang baru, tidak menyadari bahwa keesokan harinya, hidupnya akan mulai berubah secara drastis. Hari itu, rumah Naya terasa hening, meski cahaya matahari menyinari setiap sudutnya. Aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa. Naya menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya terlihat sempurna. Tapi di balik senyumnya yang lembut, hatinya menyalakan api perhitungan yang membara. Ferry, yang biasanya pulang dengan wajah santai dan percakapan ringan, kini tampak canggung. Ia tersenyum, mencoba memecah ketegangan, tapi setiap gerakannya diawasi dengan mata tajam Naya. Ia mencoba mengalihkan perhatian Naya dari amplop yang jatuh malam sebelumnya, mencoba berbicara ringan tentang pekerjaan, tetapi Naya tetap tenang, menahan diri dari konfrontasi langsung. Diam Naya malam itu bukan ketidaktahuan. Sebaliknya, diam itu penuh makna. Ia menyadari bahwa emosi yang meledak-ledak hanya akan memberi keuntungan bagi Ferry dan Hesti. Dengan diam, Naya menanamkan rasa bersalah dan ketakutan di hati Ferry tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Setiap tatapan, setiap senyum yang tampak ramah tapi dingin, adalah pesan tersirat bahwa Naya telah mengetahui semuanya. Di sisi lain, Ferry mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia mulai panik, mencoba menebak apa yang ada di pikiran Naya. Senyum manisnya yang biasanya menenangkan kini terasa seperti tembok dingin yang menghalangi. Ia menyadari bahwa diam Naya bukan kelemahan, tetapi strategi yang matang. Selama beberapa hari berikutnya, Naya tetap diam, namun matanya selalu waspada.
Ia mulai memetakan langkah-langkah Ferry dan Hesti. Telepon yang tiba-tiba ditutup, pesan singkat yang dihapus, dan senyum tipis yang muncul saat Ferry membahas Hesti. Semua hal ini dicatat Naya dengan teliti. Ia tidak buru-buru bertindak, karena tahu bahwa tindakan yang tepat adalah tindakan yang direncanakan dengan sempurna. Malam itu, setelah Ferry tidur, Naya duduk di ruang kerja dengan buku catatannya. Setiap pengamatan selama beberapa hari terakhir dicatat dengan rapi. Tanggal, waktu, interaksi, dan reaksi Ferry. Ia mulai menyusun strategi, langkah demi langkah, untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa membuat Ferry lolos dari konsekuensi. Naya menyadari satu hal penting. Diamnya adalah kekuatan. Dengan diam, ia bisa mengendalikan situasi, memantau musuhnya, dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ia mulai merancang rencana untuk memindahkan aset, mengamankan rumah tangga, dan membuat Ferry menghadapi akibat dari tindakannya sendiri. Di sisi lain, Ferry mulai cemas. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia mencoba bersikap biasa, mencoba mengobrol dan bercanda, tapi Naya tetap tenang, penuh kendali. Rasa cemas itu perlahan menggerogoti kepercayaan dirinya. Sementara Naya, dengan diam yang penuh makna, mulai mengatur langkah-langkah untuk mengubah semua hal sesuai rencananya. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela, menimbulkan ritme yang menenangkan namun juga menambah kesan sendu di rumah Naya. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto-foto lama yang tersimpan rapi di album. Senyum lembut terukir di wajahnya, namun matanya menyiratkan tekad yang tak tergoyahkan. Masa lalu Naya bukanlah cerita yang mudah. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, penuh perjuangan, belajar menghargai setiap tetes keringat, setiap pengorbanan. Hidup mengajarkannya untuk mandiri, dan setiap luka yang ia alami membentuk Naya menjadi wanita yang cerdas, kuat, dan penuh perhitungan. Hari ini, masa lalunya mulai menjadi senjata. Saat Ferry lengah, Naya mengingat kembali semua pengalaman yang pernah membuatnya terluka. Pengkhianatan, penolakan, dan ketidakadilan. Semua itu bukan untuk diungkit lagi, tetapi menjadi bahan bakar bagi strategi yang tengah ia susun. Ia memahami satu hal. Kelemahan yang dulu pernah ada tidak boleh muncul lagi. Beberapa hari terakhir, Naya sengaja mengundang Hesti untuk berbincang di sebuah kafe yang tenang. Dengan senyum manis tapi dingin, Naya mulai membuka sedikit masa lalunya, tentang perjuangan hidup, tentang keteguhan hatinya menghadapi cobaan, tentang ketegaran yang membentuknya menjadi wanita yang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Hesti, yang biasanya percaya diri dan sombong, mulai merasakan ketidaknyamanan. Setiap kata Naya seperti menyelipkan duri, menunjukkan bahwa di balik senyum dan diamnya, Naya memiliki kekuatan yang tak terlihat. Ia mulai memahami bahwa Naya bukan wanita yang bisa diremehkan. Keesokan harinya, Naya kembali di rumah, mengamati Ferry yang sibuk dengan pekerjaannya. Senyum tipis muncul di wajah Naya ketika ia melihat kerutan kecil di dahi Ferry, tanda kegelisahan yang mulai muncul. Ia tahu, masa lalunya yang kini terungkap, meski hanya sedikit, telah menanamkan ketakutan di hati Ferry. Ia memahami bahwa Ferry mulai menyadari bahwa Naya bukanlah istri yang bisa dipermainkan. Di malam hari, Naya duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkilau. Hati dan pikirannya penuh perhitungan. Masa lalunya bukan lagi sekadar kenangan, tetapi alat strategis untuk menghadapi pengkhianatan Ferry dan Hesti. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa ia memiliki kendali. Ferry, di sisi lain, mulai panik tanpa sepenuhnya menyadarinya. Ia merasakan perubahan sikap Naya, ketenangan yang menyimpan kekuatan, dan sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa tindakan perselingkuhannya telah memicu rantai konsekuensi yang tak terduga. Malam itu menjadi momen penting. Naya sadar bahwa untuk menghancurkan Ferry dan Hesti, ia harus memanfaatkan semua aspek kehidupannya, termasuk masa lalu yang penuh keteguhan dan perhitungan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah dengan lembut, tetapi suasana di dalam terasa tegang. Naya bangun lebih awal, wajahnya tenang, tetapi pikirannya sibuk menyusun langkah-langkah strategis. Hari ini adalah hari pertama ia mengeksekusi balasannya terhadap Ferry dan Hesti. Tindakan diam yang akan mengubah segalanya. Langkah pertama Naya adalah memeriksa keuangan rumah tangga secara diam-diam. Ia duduk di ruang kerja, membuka laptop Ferry dengan akses yang telah ia pelajari sebelumnya. Setiap rekening,
aset, dan investasi dicermati satu persatu. Ia tahu, untuk benar-benar menguasai permainan ini, ia harus memahami semua angka dan dokumen yang selama ini dipercayakan pada Ferry. Naya menemukan pola yang jelas, banyak transaksi yang tidak wajar, sejumlah rekening yang tampaknya hanya digunakan untuk kepentingan Hesti, dan beberapa aset yang masih berada di bawah kontrol Ferry sepenuhnya. Ia mencatat semuanya dengan teliti, membuat daftar prioritas untuk langkah selanjutnya. Siang itu, Ferry datang dengan wajah santai, tidak menyadari bahwa setiap gerakannya diamati. Ia bercerita tentang proyek kantor, tentang Hesti yang membantunya, dan tentang berbagai hal kecil yang dianggapnya remeh. Naya mendengarkan, tersenyum tipis, sambil menatap layar laptop yang menunjukkan semua bukti transaksi dan pola yang menguntungkan dirinya. Malamnya, setelah Ferry tidur, Naya mulai memindahkan sebagian aset ke rekening yang ia kendalikan. Ia melakukan langkah ini dengan hati-hati, memastikan tidak meninggalkan jejak yang mencurigakan. Diamnya Naya saat itu bukan pasif. Diamnya adalah strategi yang melindungi dirinya sekaligus menyiapkan jebakan bagi Ferry dan Hesti. Beberapa hari berikutnya, Naya menata aset lain, properti, investasi saham, bahkan dokumen penting perusahaan yang selama ini Ferry percayakan padanya. Ia memastikan semuanya berpindah ke kendalinya tanpa Ferry sadari. Setiap langkah diambil dengan cermat, tanpa terburu-buru, memastikan bahwa ketika waktunya tiba, Ferry dan Hesti akan kehilangan segalanya. Ferry mulai merasakan kegelisahan yang samar. Ia melihat beberapa laporan keuangan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia merasa ada yang berbeda, tetapi tidak bisa menemukan penyebabnya. Setiap kali ia mencoba menanyakan sesuatu, Naya menjawab dengan tenang, penuh senyum, tetapi tidak menyinggung masalah sama sekali. Diam Naya membuat Ferry panik secara perlahan, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di balik layar. Di sisi lain, Hesti mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Ia mencoba menghubungi Ferry lebih sering, meninggalkan pesan yang kadang terbaca oleh Naya. Tetapi Naya hanya mencatat semuanya. Ia tidak terburu-buru, karena setiap interaksi yang Hesti lakukan menambah bukti untuk strategi yang akan dijalankan. Malam itu, Naya duduk di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa langkah pertama balasannya berhasil. Aset mulai berpindah, Ferry mulai gelisah, dan Hesti mulai lengah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hari-hari berjalan seperti rutinitas biasa. Ferry masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sering pulang larut malam, dan masih menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Hesti. Ia merasa aman, yakin bahwa Naya belum mengetahui apapun. Ia tersenyum, tertawa ringan bersama Hesti, bahkan tak menyadari tatapan diam Naya yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Ferry mulai terbiasa dengan perilakunya sendiri. Ia merasa telah menguasai rumah tangga, mengatur keuangan, dan bahkan menyepelekan kecerdasan Naya. Ia sering menunjukkan gestur sombong di hadapan Hesti, membanggakan pencapaian yang ia kira membuatnya tak tergantikan. Namun, setiap gerakannya kini tercatat oleh Naya dengan teliti. Setiap senyum, tawa, dan percakapan yang terdengar ringan ternyata menjadi bahan strategi balas dendam Naya. Suatu sore, Ferry mengundang Hesti untuk makan malam di rumah, berpikir bahwa Naya akan sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Naya, dengan senyum yang lembut dan wajah tenang, menyambut mereka seperti biasa. Ia menyiapkan hidangan favorit Ferry, berbicara hangat, seolah tak menyadari apapun. Namun di balik tatapannya, ada ketenangan yang menakutkan. Ia diam, tapi setiap gerak Ferry terekam dengan cermat, menjadi bukti tambahan untuk rencana yang sedang dijalankan. Ferry pun semakin terbuai. Ia menganggap Naya masih lemah, belum menyadari perselingkuhannya dengan Hesti. Ia berbicara panjang lebar tentang proyek baru di kantor, tentang ide-ide yang ia bagikan kepada Hesti, bahkan tanpa sadar menyinggung aset yang telah Naya kendalikan. Dalam pikirannya, Ferry merasa tak ada yang salah, merasa aman, dan terselimuti keangkuhan yang membuatnya lengah. Naya diam, tapi hatinya mulai tersenyum tipis. Diamnya adalah perang psikologis. Ferry terbuai, percaya bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya, sementara Naya justru menguatkan kendali tanpa Ferry menyadarinya. Ia membiarkan Ferry merasa superior, karena rasa percaya diri yang berlebihan itu akan menjadi jebakan bagi Ferry dan Hesti kelak. Malam itu, setelah Ferry dan Hesti pergi, Naya duduk di meja kerja,
menatap catatan-catatan yang ia buat selama beberapa minggu terakhir. Setiap langkah Ferry, setiap interaksi dengan Hesti, telah dicatat rapi. Naya menulis strategi berikutnya, memastikan langkah-langkah selanjutnya akan membuat Ferry dan Hesti benar-benar kehilangan pijakan saat waktunya tiba. Ferry, di sisi lain, semakin tenggelam dalam ilusi. Ia menganggap Naya tetap lemah, tak mampu mengubah apapun, dan terbuai oleh kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Ia tidak menyadari bahwa diam Naya adalah senjata yang perlahan mengikis kendalinya, membuatnya tak mampu melihat bahwa segalanya mulai berpindah ke tangan Naya. Hari-hari berlalu dengan kesan normal di permukaan, tetapi di balik itu, permainan diam Naya mulai berjalan sempurna. Hesti, yang sebelumnya terlihat berhati-hati, kini mulai menunjukkan keserakahan yang terang-terangan. Ia merasa aman karena Ferry selalu berada di sisinya, dan Naya terlihat tenang, bahkan terlalu pasif menurutnya. Hesti mulai menuntut lebih banyak hal. Perhatian Ferry yang eksklusif, hadiah-hadiah mewah, bahkan akses ke aset yang sebelumnya hanya Ferry yang mengatur. Ia tidak lagi menyembunyikan ambisinya, membicarakan dengan Ferry tentang mobil baru, properti tambahan, dan investasi yang bisa mempermudah hidup mereka. Ferry, yang terbiasa menyenangkan Hesti, tersenyum, merasa bangga bisa memenuhi keinginan wanita istimewa itu. Namun Naya, dengan diamnya yang penuh makna, menyaksikan semuanya. Ia mencatat setiap permintaan, setiap pembicaraan rahasia yang terlewat, bahkan reaksi Ferry saat Hesti mulai terlalu berani menuntut. Diamnya Naya menjadi senjata yang menekan secara psikologis. Hesti tidak menyadari bahwa semua keserakahannya sedang diperhatikan, dicatat, dan akan menjadi bagian dari strategi besar Naya. Suatu sore, Hesti mengundang Ferry untuk menghadiri sebuah pesta bisnis mewah, mengklaim bahwa acara itu penting untuk karir mereka berdua. Ferry setuju tanpa ragu, terbawa oleh egonya sendiri dan keinginan untuk memuaskan Hesti. Naya, melihat ini dari kejauhan, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, keserakahan Hesti akan menjadi kelemahan terbesar mereka. Malam itu, ketika Hesti tertawa lepas di telepon dengan Ferry, Naya menyalakan laptopnya. Ia mulai mengatur dokumen-dokumen penting, rekening, dan aset yang selama ini berada di bawah kontrol Ferry. Setiap langkah diambil dengan teliti, memastikan tidak ada jejak yang bisa dicurigai. Diamnya Naya bukan ketidakpedulian, melainkan persiapan untuk momen yang akan menghancurkan keserakahan Hesti dan kesombongan Ferry. Hari-hari berikutnya, Hesti semakin menunjukkan keserakahannya. Ia meminta Ferry membeli berlian, perhiasan mahal, dan tiket liburan mewah, semua atas nama kebahagiaan mereka. Ferry, yang masih terbuai, memenuhi permintaan itu tanpa sadar bahwa semua itu sudah tercatat oleh Naya. Pada satu malam, Naya menatap berkas-berkas dan catatannya, menarik napas panjang. Ia sadar bahwa keserakahan Hesti dan keangkuhan Ferry menjadi senjata terkuatnya. Dengan strategi yang matang, langkah demi langkah, Naya mulai menyiapkan jebakan yang akan membuat Ferry dan Hesti kehilangan segalanya, rumah, aset, dan rasa aman mereka. Suasana rumah tetap terlihat tenang dari luar, tetapi di balik layar, permainan Naya berjalan dengan presisi. Setiap langkah Ferry dan Hesti kini dicatat, dianalisis, dan dijadikan alat untuk menyusun strategi balas dendam. Diamnya Naya tidak lagi sekadar pengamatan pasif, melainkan kontrol penuh atas arah permainan. Pagi itu, Naya duduk di ruang kerja dengan laptop di depan, menyusun jadwal transaksi keuangan Ferry agar secara diam-diam berpindah ke rekening yang ia kendalikan. Ia memetakan aset rumah tangga, investasi saham, dan properti, memastikan semuanya akan berpindah kepadanya saat waktu yang tepat tiba. Ferry masih terbuai. Ia sibuk dengan pekerjaannya, dan Hesti selalu menemaninya, tertawa lepas, meremehkan Naya yang terlihat pasif. Ia bahkan mulai menceritakan rencana liburan mewah mereka, membeli berlian, dan investasi besar lainnya. Setiap percakapan itu, tak disadari, menjadi bukti tambahan untuk Naya. Naya memanfaatkan kelengahan mereka. Ia mengatur beberapa transaksi agar Ferry tidak menyadari bahwa aset-aset penting sedang dialihkan ke rekening dan dokumen yang berada di bawah kendalinya. Setiap langkah dilakukan diam-diam, tanpa meninggalkan jejak, sambil tetap terlihat tenang di hadapan Ferry dan Hesti. Malam harinya, Naya menulis catatan rinci tentang setiap gerak-gerik mereka. Ia memprediksi langkah Ferry dan Hesti berikutnya,
menyiapkan skenario untuk memanfaatkan keserakahan Hesti dan keangkuhan Ferry. Ia tahu, mereka tak akan pernah menyadari bahwa permainan ini sudah berada sepenuhnya di tangannya. Hesti, yang mulai merasa tak ada yang bisa menghentikannya, terus menuntut hal-hal yang semakin besar. Ia meminta berlian mahal, mobil mewah, dan liburan eksklusif. Ferry, yang terbawa keangkuhannya sendiri, terus memenuhi permintaan itu, semakin terbuai dalam kenyamanan palsu mereka. Naya hanya tersenyum tipis, menatap catatan dan laptopnya. Diamnya, sekaligus ketelitian strateginya, membuatnya menjadi pemain utama dalam permainan ini. Ia tidak menuduh, tidak menghakimi, tetapi secara perlahan membalikkan kekuasaan. Apa yang mereka anggap aman, sesungguhnya sudah berada di bawah kendali Naya. Pagi itu, Ferry bangun dengan perasaan yang aneh. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa. Saat ia memeriksa beberapa dokumen penting di ruang kerja, jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Rekening-rekening yang selama ini ia anggap aman ternyata mulai menunjukkan angka yang berubah. Beberapa aset sudah berpindah, dan beberapa transaksi besar tampak seolah hilang. Ferry panik, mencoba menelepon bank dan penasihat keuangannya, tetapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ia mulai merasakan ketakutan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Hesti, yang biasanya menuntut terus, kini terdiam ketika melihat wajah Ferry yang pucat. Keserakahan mereka mulai bertemu dengan kenyataan pahit. Sesuatu telah terjadi di belakang mereka, sesuatu yang membuat semua kepastian yang mereka miliki perlahan runtuh. Di sisi lain, Naya terlihat tenang. Ia duduk di ruang tamu, menyeruput teh hangat, dan menatap catatan-catatan yang ia buat selama berbulan-bulan. Setiap langkahnya sudah direncanakan dengan matang. Diamnya bukan lagi pasif, tetapi penuh kendali. Ia tahu, momen ini adalah awal dari kehancuran mereka, dan ia siap menyaksikannya terjadi secara perlahan namun pasti. Ferry mencoba menghubungi Naya, mencari penjelasan. Naya, ada apa ini? Kenapa beberapa rekening dan aset kita? Suaranya terdengar panik. Namun Naya hanya tersenyum tipis, tenang, dan tidak langsung menjawab. Diamnya menjadi senjata yang menambah rasa takut Ferry. Hesti mulai cemas. Ia mencoba membujuk Ferry, mengatakan bahwa ini pasti kesalahan teknis atau kebetulan. Tetapi Ferry, yang biasanya penuh percaya diri, kini mulai merasakan kenyataan pahit. Kesalahan ini bukan kebetulan. Ada tangan yang mengatur semuanya. Seiring berjalannya hari, kepanikan Ferry semakin meningkat. Ia mencoba memeriksa properti, dokumen perusahaan, dan aset lain yang sebelumnya berada di bawah kendalinya, namun menemukan banyak hal telah dialihkan atau diatur oleh pihak lain, tanpa sepengetahuannya. Setiap langkahnya terasa sia-sia. Naya menatap mereka dari kejauhan, dengan rasa puas yang tenang. Diamnya, kesabaran, dan perhitungannya akhirnya membuahkan hasil. Langkah pertama kehancuran mereka telah dimulai. Ferry dan Hesti, yang selama ini percaya diri dan serakah, kini mulai merasakan kepanikan dan ketakutan yang nyata. Malam itu, Ferry duduk termenung di ruang kerjanya, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Naya bukan wanita yang bisa ia permainkan. Dan lebih menakutkan lagi, ia belum tahu seberapa besar kendali Naya terhadap semua aset dan hidup mereka. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui tirai jendela, menyoroti rumah yang tampak damai dari luar. Namun di dalam, suasana jauh dari tenang. Ferry bangun dengan wajah pucat. Langkahnya tergesa-gesa menuju ruang kerja. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia bendung. Segala sesuatu yang selama ini ia anggap pasti, aset, properti, rekening, bahkan dokumen perusahaan, mulai menunjukkan tanda-tanda berpindah tanpa sepengetahuannya. Ferry mengulurkan tangan gemetar untuk memeriksa komputer, mencoba menelusuri transaksi, namun semua data telah dialihkan secara rapi oleh Naya. Setiap langkahnya terasa sia-sia, seperti berada di labirin tanpa jalan keluar. Hesti, yang biasanya cerewet dan penuh tuntutan, kini terlihat ketakutan. Ia mencoba menenangkan Ferry, tetapi suaranya sendiri gemetar. Ferry, mungkin ini hanya kesalahan, kita bisa memperbaikinya, katanya, tapi kata-katanya terdengar rapuh dan tak meyakinkan. Keserakahannya kini berubah menjadi panik, menyadari bahwa semua yang ia kejar selama ini, kemewahan, berlian, perhatian Ferry,
segera hilang di hadapannya. Di ruang tamu, Naya duduk dengan tenang. Ia menyeduh kopi hangat, menatap Ferry dan Hesti yang mulai panik. Diamnya bukan ketidakpedulian, tetapi strategi sempurna. Ia membiarkan mereka merasakan kepanikan secara utuh. Membiarkan mereka menelan kenyataan bahwa kendali selama ini ada di tangannya. Ferry mencoba mencari jawaban dari Naya. Naya, ini apa? Semua rekening, semua aset. Suaranya putus-putus, penuh ketakutan. Namun Naya hanya tersenyum tipis, menatap Ferry tanpa berkata sepatah kata pun. Setiap detik diam Naya menekan Ferry lebih dalam ke jurang kepanikan. Hesti pun mulai menjerit kecil, menyadari bahwa keserakahannya sendiri telah menjeratnya. Ia menatap Naya dengan campuran takut dan benci. Tetapi Naya tetap tenang, matanya tajam penuh perhitungan. Dalam sekejap, ia tahu, langkah-langkah yang ia ambil akan membuat Ferry dan Hesti kehilangan pijakan mereka sepenuhnya. Pagi itu menjadi simbol kehancuran. Ferry dan Hesti, yang sebelumnya penuh kesombongan dan keserakahan, kini terpaku, panik, dan mulai merasakan rasa malu yang mendalam. Rumah yang tampak damai dari luar kini menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Naya menarik napas panjang, menatap kota yang mulai sibuk di luar jendela. Ia tahu, pagi ini adalah titik balik. Dengan diam, strategi, dan ketenangan yang ia pertahankan selama ini, ia berhasil mengubah hidup Ferry dan Hesti menjadi mimpi buruk yang nyata. Semua yang mereka miliki, yang selama ini mereka anggap aman, perlahan-lahan berpindah ke tangannya. Malam itu, rumah yang dulu menjadi simbol kemewahan Ferry dan Hesti kini terasa hampa. Lampu-lampu yang menyala tak mampu menutupi ketegangan yang menguar dari setiap sudut. Ferry duduk di ruang kerjanya, wajah pucat, tangan gemetar saat mencoba memeriksa dokumen terakhir yang tersisa. Setiap file, setiap rekening, bahkan kunci rumah dan sertifikat tanah, kini sebagian besar berada di tangan Naya. Ini tidak mungkin, gumam Ferry, suaranya serak. Panik memenuhi setiap gerakannya. Ia mencoba menghubungi Hesti, mencari dukungan, tetapi Hesti sendiri tampak ketakutan. Tubuhnya gemetar, matanya berputar-putar mencari jalan keluar yang tidak ada. Hesti menjerit pelan ketika menyadari bahwa semua keserakahannya, semua tuntutannya selama ini, justru membuat mereka terperangkap. Berlian, mobil, rumah, bahkan rekening yang ia anggap miliknya, semuanya berada di bawah kendali Naya. Kesombongan dan ketamakannya kini berubah menjadi ketakutan murni. Di sisi lain, Naya berdiri di balkon, menatap mereka dari kejauhan, wajahnya tenang tapi tajam. Ia menikmati momen ini dengan kendali penuh. Diamnya, yang dulu tampak pasif, kini menjadi senjata paling mematikan. Ia tahu bahwa Ferry dan Hesti tidak bisa berbuat apapun untuk membalikkan keadaan. Ferry mencoba menegakkan diri, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menuntut jawaban. Naya, ini, apa maksudmu? Bagaimana bisa semua ini terjadi? Namun suaranya terdengar lemah, tidak ada kuasa di balik kata-katanya. Naya hanya menatapnya dengan dingin. Setiap kata yang ia ucapkan akan menjadi pedang yang menembus rasa percaya diri Ferry. Hesti menangis, menyadari bahwa semuanya telah hilang. Ia menatap Naya dengan campuran benci, takut, dan kebingungan. Semua rencana, semua intrik yang ia buat untuk menguasai Ferry dan menikmati hidup mewahnya, kini menjadi jebakan yang menghancurkan dirinya sendiri. Ferry dan Hesti kini berada dalam kepanikan total. Mereka berlari-lari, mencoba menyelamatkan aset terakhir, tapi setiap langkah mereka dipantau dan dikendalikan Naya. Rumah, kantor, dan semua properti yang mereka banggakan kini seolah menjadi labirin yang memerangkap mereka. Naya menatap mereka, napasnya tenang, matanya bersinar dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang sepenuhnya memegang kendali. Ia tahu, hari-hari ini adalah puncak dari semua strategi, kesabaran, dan perhitungan yang ia lakukan. Kepanikan dan ketakutan Ferry dan Hesti adalah bukti bahwa permainan ini berhasil. Malam itu menjadi saksi dominasi Naya. Ferry dan Hesti yang sebelumnya penuh kesombongan dan keserakahan kini hanya bisa menatap kehancuran mereka sendiri. Kepanikan dan ketakutan menguasai mereka, membuat mereka kehilangan pijakan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan satu sama lain dalam kepanikan yang melanda. Pagi itu, matahari menembus tirai jendela dengan lembut, tetapi suasana di dalam rumah berbeda dari sebelumnya. Tidak ada tawa sombong,
Tidak ada percakapan penuh kesombongan. Yang tersisa hanyalah ketegangan yang menggantung di udara, seolah rumah itu sendiri menahan napas. Ferry duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menatap Naya dengan campuran takut, bingung, dan benci. Hesti berdiri di dekatnya, wajah memucat, matanya menatap lantai dengan rasa malu yang tak terkatakan. Semua yang mereka anggap pasti, aset, rekening, rumah, bahkan rasa aman mereka, telah berpindah kendali. Naya melangkah masuk dengan tenang, langkahnya pasti, wajahnya memancarkan kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Ia berhenti di depan mereka, menatap langsung ke mata Ferry dan Hesti. Semua yang kalian miliki, selama ini kalian pikir aman, sekarang sudah menjadi milikku, kata Naya dengan suara lembut tapi dingin. Setiap kata menembus hati mereka, membuat Ferry dan Hesti terdiam sempurna. Ferry mencoba membantah, tapi suaranya serak dan lemah. Naya, kamu tidak bisa, semua ini. Naya tersenyum tipis, memotong kata-kata Ferry. Aku diam selama ini bukan karena lemah. Aku diam karena aku merencanakan semuanya. Setiap langkah kalian, setiap keserakahan Hesti, setiap kelengahanmu Ferry, semuanya tercatat. Dan sekarang, semua itu kembali padaku. Hesti menangis, suara gemetar. Ia menatap Naya dengan penuh takut. Naya, maaf, kami salah, tolong, jangan. Tetapi Naya tidak tersentuh. Ia tahu, inilah momen yang ia tunggu bertahun-tahun. Momen di mana kebenaran terungkap, dan keadilan untuk pengkhianatan serta keserakahan mereka terlaksana. Dengan satu gerakan, Naya menunjukkan dokumen-dokumen resmi yang mengalihkan kepemilikan semua aset Ferry dan Hesti ke namanya. Sertifikat rumah, properti, rekening bank, bahkan saham dan investasi. Semuanya kini resmi berada di bawah kendali Naya. Ferry menatap dokumen itu dengan mata membelalak. Tidak bisa berkata apa-apa. Hesti menjerit kecil, suaranya pecah. Semua mimpi mewah dan keserakahan yang ia bangun selama ini kini hancur dalam sekejap. Ia tidak punya tempat untuk melawan, tidak punya kuasa untuk membela diri. Naya menatap mereka, wajahnya dingin tapi damai. Ia telah melalui semua ini dengan perhitungan matang, diam, pengamatan, strategi, dan akhirnya eksekusi. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Mulai hari ini, kalian akan hidup dengan kenyataan yang kalian buat sendiri. Tak ada rumah mewah, tak ada aset, tak ada kebanggaan. Semua yang kalian miliki, sekarang sudah bukan milik kalian lagi, kata Naya. Suaranya tegas, tidak ada keraguan. Ferry dan Hesti hanya bisa menunduk. Dunia yang selama ini mereka bangun dengan sombong dan serakah telah runtuh. Mereka kini gelandangan dalam arti yang sebenarnya, tidak di jalan, tetapi dalam hidup yang hancur, tanpa kekuasaan, tanpa harta, dan tanpa rasa aman. Naya menatap mereka sekali lagi, kemudian menatap kota di luar jendela. Ia tersenyum tipis, bukan karena dendam, tetapi karena keadilan telah ditegakkan. Semua langkah yang ia ambil, kesabaran, ketelitian, diam penuh strategi, akhirnya menghasilkan kebenaran yang nyata. Ferry dan Hesti harus menanggung akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Hari itu menjadi saksi kebangkitan Naya. Ia bukan lagi wanita biasa yang tampak lemah. Ia adalah pengendali hidupnya sendiri, wanita yang teguh dan penuh perhitungan. Dan Ferry serta Hesti, mereka hanya bisa menatap kehancuran yang mereka buat sendiri, sementara Naya melangkah maju dengan penuh kemenangan. Hari-hari setelah pengungkapan kebenaran terasa seperti neraka bagi Ferry dan Hesti. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, penuh kesombongan dan serakah, kini menghadapi realitas yang tidak pernah mereka bayangkan. Tidak ada lagi rumah megah, tidak ada mobil mewah, tidak ada rekening bank yang aman. Semua yang mereka genggam selama ini telah berpindah tangan, dan tangan itu adalah Naya. Ferry mencoba bangkit, mencari solusi, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Rekening bank yang dulu menjadi sumber kekuasaan telah terkunci. Properti yang mereka klaim sebagai milik pribadi kini sepenuhnya berada di bawah kendali Naya. Bahkan teman-teman dan kolega bisnis yang dulu mengaguminya kini menatapnya dengan rasa iba, atau bahkan cemoohan, mengetahui bagaimana Ferry dan Hesti terperangkap dalam kehancuran mereka sendiri. Hesti,
yang dulu penuh ambisi dan serakah, kini kehilangan pijakan emosional. Setiap langkah yang ia ambil sebelumnya justru menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Ia menangis, memohon, meratap, tetapi dunia yang mereka ciptakan dengan keserakahan telah runtuh tanpa sisa. Di sisi lain, Naya muncul sebagai figur yang tak tergoyahkan. Ia menatap Ferry dan Hesti tanpa ampun, wajahnya memancarkan ketenangan dan kemenangan. Ia tidak lagi sekadar wanita yang diam, tetapi penguasa penuh atas hidup dan aset mereka. Setiap langkah yang ia ambil, dari pengamatan diam hingga eksekusi strategi, membuat Ferry dan Hesti benar-benar kehilangan kendali. Sosial mereka pun hancur. Rekan-rekan bisnis mulai menjauh, kabar tentang kehancuran mereka menyebar, dan reputasi mereka yang dulu mulus kini ternoda selamanya. Ferry dan Hesti menghadapi kombinasi rasa malu, panik, dan kehilangan yang menyakitkan. Setiap kali mereka berinteraksi dengan orang lain, bayangan kekecewaan dan kehancuran mengikuti, memperparah penderitaan mereka. Malam itu, Ferry dan Hesti duduk di ruang tamu yang kosong. Tidak ada lagi kemewahan yang mengelilingi mereka. Mereka saling menatap, sadar bahwa kesalahan, keserakahan, dan pengkhianatan mereka telah membawa mereka ke titik ini. Mereka hanyalah bayangan dari diri mereka yang dulu sombong dan percaya diri. Naya berdiri di tengah ruangan, memandang mereka dengan dingin namun damai. Ini adalah hasil dari pilihan kalian sendiri, ucapnya dengan suara tegas. Keserakahan, pengkhianatan, dan kelengahan kalian, semua itu berbalik kepada kalian. Ferry dan Hesti tidak bisa membalas. Mereka hanya bisa merasakan kehancuran yang nyata. Kehilangan materi, kehormatan, dan kendali. Mereka jatuh dalam segala aspek, finansial, emosional, dan sosial. Tidak ada jalan untuk kembali. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menembus jendela dengan hangat, tetapi cahaya yang menyingkap rumah Naya bukan sekadar sinar matahari, melainkan simbol kebangkitan yang nyata. Rumah yang dulu dipenuhi ketegangan kini menjadi tempat damai, namun tetap penuh aura kekuatan yang memancar dari Naya. Ferry dan Hesti, yang sebelumnya sombong, serakah, dan penuh tipu daya, kini hanyalah bayangan diri mereka sendiri. Mereka menghadapi kehancuran total, keuangan, reputasi, dan emosional. Setiap langkah mereka sejak saat itu dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekuasaan, dan tidak ada lagi tawa sombong yang menandakan mereka pernah memegang kendali. Naya berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya tegap, wajahnya memancarkan ketenangan dan kemenangan. Matanya tajam, namun ada kedamaian yang terpancar. Kedamaian dari seorang wanita yang berhasil mengambil kembali kendali hidupnya dan memastikan keadilan berjalan. Ia berjalan di sekitar rumah, menyentuh setiap objek dengan penuh makna. Semua yang Ferry dan Hesti klaim sebagai milik mereka, kini sepenuhnya di tangannya. Ia tersenyum tipis, bukan karena dendam, tetapi karena haknya sebagai wanita yang diperdaya, dihianati, dan diremehkan, kini ditegakkan dengan cara yang elegan dan penuh strategi. Di luar, kota berdenyut seperti biasa. Tetap sibuk, tetap berisik. Tetapi bagi Naya, dunia terasa berbeda. Ia bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ia telah menata ulang hidupnya, tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menegakkan martabat dan kekuatan yang selama ini disimpan dalam diam. Ferry dan Hesti kini hanyalah pengingat akan keserakahan dan kesombongan manusia yang tak terkendali. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit bahwa tidak ada yang abadi tanpa dasar kehati-hatian, kejujuran, dan integritas. Naya, sebaliknya, muncul sebagai figur dominan, bukan sekadar pemenang dalam pertempuran materi, tetapi juga pemenang dalam strategi, psikologi, dan kehidupan itu sendiri. Malam harinya, Naya duduk di balkon, menatap langit yang gelap, bintang-bintang mulai muncul. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua rencana, semua kesabaran, semua pengamatan diamnya, kini membuahkan hasil sempurna. Ia bukan lagi wanita yang tampak biasa. Ia adalah Naya, wanita yang bangkit dari kehancuran, yang merubah penderitaan menjadi kekuatan, dan yang menaklukkan orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Dengan senyum tipis dan mata yang bersinar dengan keteguhan, Naya menutup hari itu dengan satu keyakinan. Hidupnya kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri,
Dan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kendali dan martabatnya. Dunia ini kini miliknya, bukan karena keserakahan atau tipu daya, tetapi karena strategi, kesabaran, dan kekuatan dalam diam yang ia pertahankan selama ini. Ending ini menutup cerita dengan epik. Naya menang penuh, Ferry dan Hesti hancur total, dan pembaca merasakan kepuasan dramatis dari balas dendam yang terencana, logis, dan memukau.